Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ukhuwah, warga perumahan Mahkota Regensi. Bagaimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan dan keafiatan kepada antum semua dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bulan Ramadan ini. Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, walaupun kondisi kita di dalam kondisi yang serba keterbatasan. Biasanya di bulan Ramadan kita bertatap muka dalam kajian ba'da tarawih. Namun di Ramadan tahun ini pertemuan kita berlangsung melalui dunia maya tanpa bertemu fisik dan raga, melalui kajian online. Apalagi Karawang saat ini tengah menerapkan PSBB. Namun apapun itu semua, semoga tidak mengurangi manfaat dan keberkahan pertemuan yang kita lakukan malam hari ini. Semoga Allah mencatat ikhtiar ini sebagai amalan istimewa di bulan Ramadan yang istimewa, amalan yang akan memperberat mizan hasanat kita di akhirat kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini akan membahas tentang Ramadan dan kesucian jiwa, Ramadan dan kesucian hati, kebersihan hati. Dalam judul yang diberikan panitia tepatnya yaitu mengoptimalkan pahala Ramadan dengan menyucikan hati. Nah, terkait dengan kebersihan jiwa, kesucian hati, kebersihan hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi jiwa dan penyempurnaannya, Dia telah mengilhamkan kepada jiwa jalan fujur, jalan dosa dan jalan ketakwaan. Maka sungguh beruntunglah, berbahagialah orang yang selalu merawat jiwanya, membersihkannya, menyucikannya, dan amat sengsara, amat merugilah orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Di ayat lain juga surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya, menyucikan hatinya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Maka pujian ini dipahami sebagai perintah kepada kita untuk selalu kita berusaha merawat jiwa kita, menjaga kesucian dan kebersihannya. Dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tugas para nabi, tugas para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tugas yang utama adalah mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tugas lainnya, misi nabi, misi rasul itu salah satunya adalah misinya tazkiyah, mensucikan jiwa, membersihkan hati umatnya. Di dalam beberapa ayat, misalkan dalam surat Al-Baqarah ada 2 ayat, lalu juga di surat Al-Jumu'ah, saya bacakan misalnya salah satunya di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 misi nubuwah, 3 misi nabi yang utama. Ya, selain tadi misi mendakwahkan kalimat tauhid. Ya. Misi yang lainnya adalah yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, tilawah. Yang kedua adalah ta'limul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah. Dan yang ketiga adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa umatnya, membersihkan hati-hati umatnya. Dan selain itu, yang penting juga dicatat terkait dengan kesucian hati, kebersihan hati, kebersihan jiwa ini, perlu dipahami bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan sebagai bentuk pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu ada 2, amalan itu ada 2. Ada yang disebut dengan amalan lahiriah, amalan zahir, dan yang kedua ada yang disebut dengan amalan batin atau ibadah batin, amalan hati, a'malul qulub, di mana amal-amal hati ini justru memiliki peranan yang jauh lebih penting dari amalan yang lainnya. Di antara amalan hati ini misalkan ikhlas, khusyuk, khauf, roja, tawakal, sabar, syukur, itu adalah amalan-amalan hati. Dan peranan ini jauh lebih penting dari amalan-amalan lainnya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, beliau mengatakan, a'malul qulub hiyal asl wa a'malul jawarih taba'un wa mukmilatun wa inna niyata bimanzilatir ruh wal 'amalu bimanzilatil jasadi lil a'dha alladhi idza faraqa ar-ruh matat fa ma'rifatu ahkamil qulub ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih. Kata Ibnu Qayyim, amal hati itu adalah dasar dari seluruh amal, dan anggota tubuh lahiriah pengikut dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu seperti kedudukan ruh, sedangkan amal seperti kedudukan jasad pada tubuh, yang apabila ruh berpisah dengannya maka akan mati jasad tersebut. Dengan demikian, mengenal hukum-hukum amalan hati jauh lebih penting daripada mengenal hukum-hukum amalan anggota tubuh lahiriah. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang merupakan guru dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau juga Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu'atul Fatawa, kata beliau, wal a'malu zahiratu la takunu salihah maqbulah illa bitawassuti amalil qalb fa innal qalb malikun wal a'dha junuduhu fa idza khabuthat junuduhu wa lihadza inna fil jasadi mudghah, sebagaimana di dalam hadis. Kata beliau, amal lahiriah tak akan menjadi salih dan diterima kecuali dengan perantara amalan hati, karena hati itu raja sedangkan anggota tubuh itu pasukannya. Maka jika hati buruk, maka buruk pula pasukannya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, yang apabila daging tersebut baik, bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya yang lain. Ala wahyal qalb,
Dan ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan penyucian jiwa, bulan penyucian hati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan bulan Ramadan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana cepat bagi kita dalam membersihkan hati, membersihkan jiwa. Bagaimana Ramadan bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan hati kita? Ya. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Karena itu amalan-amalan di bulan Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui hadis Rasulullah SAW, menyebutkan keutamaannya. Hampir kebanyakan disebutkan keutamaannya itu, fadilahnya itu adalah ampunan, ya, dosa. Misalkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya. Kemudian juga hadis lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian juga barang siapa yang mendirikan sholat taraweh, sholat malam di bulan Ramadan, maka pahalanya adalah diampuni dosanya, keutamaannya diampuni dosanya. Dan juga hadis lain, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian juga orang yang menghidupkan di malam Lailatul Qadar, maka keutamaannya diampuni dosa-dosanya. Ya, maka inilah konteks bulan Ramadan sebagai sarana cepat bagi pembersihan hati, pembersihan jiwa. Karena bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Kemudian juga yang kedua, bulan Ramadan bulan kesempatan berbuat baik terbuka lebar. Di mana di bulan ini kata Rasulullah SAW, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, dalam arti kesempatan untuk berbuat baik terbuka lebar. Dan sebaliknya, bulan Ramadan ini di mana peluang dan kesempatan berbuat buruk ditutup rapat. Ya. Wa ughliqat abwabun nar. Ya, dikunci, ditutup rapat. Ya, pintu-pintu neraka, dalam arti bahwa kesempatan peluang untuk melakukan keburukan itu betul-betul ditutup rapat. Nah, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa, ya, pentingnya kesucian hati, ya, hidupnya hati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi hati manusia, kondisi jiwa manusia itu ada 3. Ya, ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, yaitu hati yang hidup. Yang kedua ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit, berpenyakit. Dan yang ketiga ada qalbun mayit, hati yang mati. Qalbun salim yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan kalbu yang bersih, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Kalbu jenis inilah yang harus dijaga kesucian dan keselamatannya. Kalbu ini suci dan selamat dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kesesatan, dan bersih dari segala bentuk kemaksiatan. Di antara langkah yang ditempuh untuk menjaga eksistensi qalbun salim ini adalah dengan menjaga keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian yang kedua, qalbun marid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang qalbun marid ini, hati yang berpenyakit, dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya, dan bagi mereka azab yang pedih karena mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Kenapa hati manusia berpenyakit? Apa penyakit-penyakit yang menyerang kalbu manusia? Banyak penyakit-penyakit hati. Tetapi penyakit-penyakit hati itu kalau disimpulkan, yang utamanya adalah 2.
pertama adalah penyakit syubhat, dan yang kedua adalah penyakit syahwat. Penyakit syubhat yaitu penyakit yang dapat membuat seseorang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Penyakit syubhat adalah penyakit keraguan yang menggerogoti keyakinan, yang mengotori fikrah, pemikiran. Terkadang kesesatan atau bid'ah dianggap baik dan dijadikan sebagai amalan ibadah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang yang kalbunya terjangkit penyakit ini dalam surat Ali Imran. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, dia mengikuti yang mutasyabihat, yang samar, karena ingin membuat fitnah dan ingin mentakwilkannya sesuai dengan akal pikirannya. Inilah penyakit syubhat. Sasarannya adalah keyakinan dan pemikiran, fikrah. Lalu yang kedua, penyakit syahwat. Penderita penyakit kalbu jenis ini biasanya senang melakukan yang haram dan mudah tergoda untuk melakukan maksiat. Oleh karena itu, di antara yang diajarkan di dalam Islam adalah menutup segala celah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan maksiat. Jenis hati yang ketiga yaitu qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Hati ini telah mati hingga tidak bisa melihat kebenaran, walaupun matanya melihat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sebenarnya bukan mata yang buta, melainkan yang buta adalah kalbu-kalbu yang ada di dalam dada. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 3 jenis hati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang pertama qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Yang kedua qalbun mayyit, hati yang berpenyakit. Yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Tentu kita semua berharap kita memiliki hati yang qalbun salim, tidak ada pilihan lain. Kita semuanya mengharapkan memiliki hati yang bersih, hati yang selamat, karena orang-orang yang memiliki hati yang selamat inilah orang-orang yang akan selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna lagi harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Nah, dalam konteks inilah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen Ramadan hadir untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, menghindarkan kita dari memiliki hati yang berpenyakit atau hati yang mati. Dan perlu diingat bahwa selain 3 hal yang sudah disebutkan perihal proses penyucian hati di bulan Ramadan ini, yaitu adanya pengampunan dosa, adanya kesempatan berbuat baik yang terbuka lebar, dan peluang serta kesempatan berbuat buruk ditutup rapat sehingga hati orang yang saum terjaga kesuciannya. Ada satu hal lagi yang punya kontribusi besar dalam menyucikan hati manusia, orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini. Apa itu? Al-Quranul Karim. Kehadiran Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat hati, syifaun lima fis sudur, obat dari segala penyakit yang ada di dalam dada. Dan bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Ramadan dengan Al-Quran menyatu. Bahkan kemuliaan Ramadan salah satunya adalah karena bulan ini menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah di paket ayat-ayat saum menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yang menjadikan bulan Ramadan itu menjadi mulia, salah satunya adalah karena bulan Ramadan dipilih menjadi bulan diturunkannya Al-Quran.
Bahkan malam diturunkannya Al-Quran dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, penyakit hati, ya, sumbernya itu dua, sebagaimana tadi disebutkan, syubhat dan syahwat. Dan Al-Quran adalah obat dari kedua penyakit ini. Al-Quran mengandung keterangan dan penjelasan yang tegas tentang kebenaran dan kebatilan, maka hilanglah penyakit keraguan, ketidakjelasan, raib. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menjadi obat bagi penyakit syubhat. Al-Quran juga mengandung hikmah dan pelajaran yang baik sebagai penawar bagi penyakit syahwat. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, pengajaran dari Tuhan kalian, dan sebagai obat bagi apa yang ada di dalam dada, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka di bulan Ramadan ini, yang merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, ya, menjadi momen terbaik bagi kita untuk memanfaatkan, ya, waktu di bulan Ramadan ini, yang hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-17, ya, di bulan Ramadan, malam ke-18. Sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk menjadi waktu terbaik bagi kita memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 karakteristik pewaris Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Namun ingat, di antara pewaris Al-Quran itu ada 3 karakteristik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Kemudian kami wariskan Alkitab ini, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hamba pilihan kami, dan di antara mereka ada yang punya karakter zalimun li nafsihi, senang menzolimi dirinya sendiri, ya. Yang kedua ada yang muqtasid, wa minhum muqtasid, orang yang muqtasid, ya, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dan di antara mereka ada orang yang selalu berlomba di dalam kebaikan dengan izin Allah. Inilah 3 pewaris, karakteristik pewaris Al-Quran. Ada zalimun li nafsi, orang yang selalu menzolimi dirinya. Orang yang seperti ini yang sudah dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, tetapi dia tidak mengindahkan Al-Quran. Dia bersikap meninggalkan Al-Quran sebagaimana yang diadukan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW di dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, duhai Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya umatku, kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dicuekkan, sesuatu yang dibiarkan, ya, ditinggalkan. Inilah kelompok zalimun li nafsi, kelompok yang bergelimang dengan dosa. Yang kedua muqtasid. Kelompok yang muqtasid ini kelompok yang, ya, kesehariannya kadang dia bisa mengalahkan nafsunya, kadang dikalahkan oleh nafsunya, bergelimang dosa, lalu kemudian menyadari dan bergelimang lagi. Ya, kelompok yang muqtasid, ya, tengah-tengah. Tetapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu kelompok yang ketiga, kelompok yang sabiqun bil khairat, kelompok yang selalu berlomba di dalam kebaikan, ya, selalu, ya, berlomba di dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirah, selalu bersegera cepat-cepat di dalam melakukan kebaikan. Maka di sisa-sisa Ramadan ini, ya, kita manfaatkan momen sebaik-baiknya, ya, kita menjadi
pewaris Al-Quran yang punya ciri selalu berlomba di dalam kebaikan. Ya. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Alkitab, tilawah, yatsluna kitaballah, tilawah, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan atau menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, 3 kelompok ini, orang yang membaca kitabullah, orang yang mendirikan salat, orang yang menafkahkan rezekinya, mereka adalah orang-orang yang yarjuna tijaratan dan tabur, adalah orang-orang yang mendambakan perniagaan yang tidak akan pernah rugi selamanya. Tijarah lan tabur. 3 amalan ini ada di bulan Ramadan ini. Tilawah Al-Quran, sholat, ya, dimana di bulan Ramadan selain sholat wajib yang harus kita jaga di bulan Ramadan ini, juga adalah sunnah yang lain di bulan Ramadan, yaitu qiyam Ramadan, salat tarawih, dan berinfak, ya, bersedekah di bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini dengan berlipat ganda. Barangkali sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Tema meraih pahala berlimpah di bulan Ramadan ini dengan kesucian hati, dengan kebersihan hati. Mudah-mudahan, ya, Ramadan membawa kita atau menjadikan kita manusia-manusia yang memiliki hati yang bersih, ya, sebagaimana kita mengatakan kepada, ya, saudara-saudara kita di akhir bulan Ramadan, ya, mengatakan minal a'idin wal faidin, kita semua menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, kita menjadi orang-orang yang seperti bayi yang baru dilahirkan, sehingga dengan kesucian hati itu kita bisa meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, yang beratnya datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.